Selamat datang di konten baperan episode 2. Semoga kalian sehat selalu, baik fisik maupun hati. Di episode kali ini masih bercerita soal percintaan. Mengapa soal percintaan? Karena menurutku, kalian semua pasti pernah mengalami rasanya mencintai seseorang, tetapi orang itu tidak mencintai kalian. Ataupun sebaliknya, kalian dicintai oleh seseorang, tetapi kalian tidak mencintai orang itu. Tapi jangan sampai kalian tidak bisa hidup tanpa cinta. Maksudku, cinta yang tak terbalas. Ya, pengenku sih pembukaan tadi bisa nyambung sama inti dari cerita yang aku bacain kali ini. Kalau nggak nyambung, dibuat nyambung aja. Oke, langsung kita mulai ceritanya. Cerita pendek berjudul Apalah Arti Menunggu. Cerita pendek karangan Charlie Devianti. Ini adalah kisahku. Kisah di mana semua menjadi serba salah. Kisah yang membuatku menjadi bodoh. Kisah yang membuatku tahu apa itu cinta yang sesungguhnya, bukan cinta yang semu. Waktu terus berlalu. Perkenalkan, namaku Sarah. Aku siswi di SMA Negeri 1 Surabaya. Aku selalu berkorban demi orang yang kucintai. Alias bucin, budak cinta. Memang aneh aku ini. Kenapa aku rela berkorban untuk orang lain? Padahal sebenarnya orang lain itu tidak pernah tahu apa pengorbananku untuknya. Memang sih, jadi budak itu melelahkan. Apalagi budak cinta. Lebih parah lagi. Sekarang ini pun aku jadi budak cinta. Meskipun aku tahu betapa lelahnya. Tapi tetap saja aku lakukan. Meskipun aku tahu bagaimana akhirnya nanti. Sekarang ini aku jatuh hati pada seseorang. Orang itu adalah Arka. Dia cowok yang biasa, tapi dia beda, tidak seperti yang lainnya. Menurutku, dia itu lebih baik. Sebenarnya aku ini merasa kalau sebenarnya Arka juga suka padaku. Sehingga saat dia tanya padaku, apakah aku menyukainya atau tidak, aku menjawab, iya, tanpa keraguan apapun. Namun saat aku tanya apakah dia juga menyukaiku atau tidak, dia malah menyuruhku untuk menunggu jawabannya. Namanya juga bucin, jadi aku nurut saja. Keesokan harinya, aku langsung berbicara dengan Arka lagi. Lalu saat aku menanyakan apakah dia menyukaiku atau tidak, dia menyuruhku untuk menunggunya lagi. Padahal sudah jelas kalau dia menyukaiku. Apa susahnya tinggal bilang, iya, aku juga suka sama kamu. Untuk kedua kalinya, aku menurut saja padanya. Namun saat aku berjalan pulang dari sekolah, aku melihat Bisma berjalan cepat menuju ke arahku dengan membawa sebuah payung. Karena siang itu hujan turun dengan derasnya di kota Surabaya. Nih payung, jangan hujan-hujan, kata Bisma sambil memberikan payung padaku dengan nafas yang masih tidak teratur. Enggak usah Bis, tolakku. Pakai aja, daripada nanti lo masuk angin, suruhnya. Tapi Bis, aku merasa tidak enak. Udah pakai aja, suruhnya sambil memberikan payung warna biru laut padaku. Aku pun menerimanya dengan rasa tidak enak pada Bisma. Ya udah Bis, kita jalan berdua aja, biar kita nggak kehujanan. Saranku. Kita, kata Bisma heran. Iya kita, emang kenapa? Jawabku yang tidak tahu apa maksud Bisma. Iya deh, kita jalan berdua. Turut Bisma. Nah gitu dong, seruku. Dalam perjalanan aku berbicara banyak dengan Bisma, termasuk tentang orang yang kusuka. Siapa lagi kalau bukan Arka? Bis, gue kan udah cerita tentang orang yang gue suka. Sekarang gantian lo dong, cerita tentang orang yang lo suka, suruhku. Apaan sih Rah? Gue tuh, kalau suka sama orang, pasti cinta gue itu bertepuk sebelah tangan, alias ketolak terus. Nanti gue malah jadi bucin kayak lo. Ejek Bisma. Ye, apaan sih? Tapi pasti ada kan orang yang lo suka? Tanyaku dengan gaya kekepoanku yang khas.
Kepo, jawabnya singkat. Biarin, pasti orang yang lu suka itu bangga sama lu, kataku. Kenapa? Tanya Bisma. Karena lu itu baik, sederhana, dan lu itu polos. Jawabku singkat, jelas, dan padat. Emang iya? Makasih lo ya, katanya dengan sok-sokan. Ih, gue serius tahu, kataku. Gue juga serius tahu, sahut Bisma. Jadi, siapa orang yang lo suka? Tanyaku yang kesekian kalinya. Nanti lo juga pasti tahu, jawab Bisma. Nanti kapan? Tanyaku dengan sangat kepo. Pada waktunya, tunggu aja, suruhnya dengan enak. Apa? Tunggu. Sampai kapan gue harus nunggu? Selama ini mungkin hidup gue ditakdirkan buat menunggu. Gue capek, Bis. Kataku frustasi pada Bisma. Emang dasar lo itu bucin. Bisma malah menimbalinya dengan gurauan. Tanpa sadar aku sudah ada di depan rumah, sedangkan Bisma malah berlari tanpa menggunakan payung yang telah dia berikan padaku. Bisma itu terlalu sederhana. Bahkan sangat sederhana dengan sifat humornya. Terkadang aku senyum-senyum sendiri mengingat tingkah laku Bisma yang begitu polos. Lalu aku berjalan menuju kamar untuk istirahat. Telah lama aku bersabar demi cinta wujudkan sebuah harapan. Namun kurasa cukup ku menunggu. Semua rasa telah hilang. Titik. Lagu Raisa yang berjudul Apalah Artinya selalu aku putar dan selalu ada dalam setiap hariku. Karena aku pikir lagu itu cocok untukku yang selalu menunggu. Namun apalah artinya menunggu? Semua tidak ada gunanya. Sedang asik-asik dengerin lagu, tiba-tiba ada pesan masuk di HP-ku. Ternyata itu dari Arka. Hai, pesannya singkat, tapi udah buat aku berharap. Ada apa? Tanya aku. Nggak apa-apa, jawabnya singkat. Ar, jadi perasaan lo ke gue itu gimana? Tanyaku polos. Jika aku suka kamu kenapa? Dan kalau aku nggak suka kamu kenapa? Tanyanya. Ya nggak apa-apa. Kalau kamu nggak suka aku akan menjauh dari kamu. Jadi cepat jawabnya. Kekepoanku mulai memuncak. Jadi sebenarnya orang yang aku suka itu bukan kamu. Tulisnya yang sungguh membuatku menjadi patung. Ternganga melihat pesan yang dia kirim. Nggak apa-apa kok. Balasku dengan menahan emosi. Aku menyesali. Kenapa aku bisa sebodoh itu? Aku menangis. Itu adalah jawaban yang jujur. Tegas namun menyakitkan. Apakah dia tidak mengerti betapa lelahnya aku menunggu untuknya? Sekarang aku yang bodoh atau dia yang tidak punya hati? Saat aku menyesali perbuatanku selama ini kepada Arka, ada pesan dari Bisma. Hai bucin. Lagi-lagi dia membuatku tersenyum. Ada apa, Bis? Tanya aku. Gue ada di depan rumah lo nih. Lo di mana? Jawab Bisma yang sontak membuatku menghapus air mataku dan beranjak dari ranjang. Aku berjalan keluar rumah dan benar saja sudah ada Bisma di sana. Hei Bis, lo ngapain di situ? Tanya aku. Sontak Bisma lalu menengok ke arahku. Ya nungguin lo lah, apalagi. Jawabnya polos. Lalu aku menyuruh Bisma untuk masuk, namun dia tidak mau masuk. Dia malah meminta payung yang tadi. Gue kesini cuma mau ambil payung gue, katanya. Ya ampun, dasar pelit. Gue kira payung itu buat gue. Kataku sambil berjalan ke dalam untuk mengambil payung milik Bisma. Nih, udah gue kembaliin. Jadi pulang sana, usirku. Oh, jadi ngusir ya? Gue nggak mau pulang, katanya sambil duduk di teras rumahku. Lalu aku duduk di sampingnya. Jadi, gimana hubungan lo sama Arka? Tanyanya yang terlihat serius. Arka nggak suka gue, Bis. Jawabku polos. Emang ya, lu itu bucin, ejeknya. Gue nggak tahu, Bis. Sebenarnya salah gue itu apa sih? Apa gue yang bodoh ya? Padahal gue udah nunggu lama buat nunggu jawabannya.
Gue kira dia suka gue, tapi semua gak seperti yang gue harap, Bis. Curhatku. Tapi sampai sekarang lo masih suka sama Arka? Tanya Bisma. Ya iyalah, gue masih suka sama Arka. Jawabku seperti orang bodoh. Ya udah kalau gitu, gue pulang dulu ya. Pamitnya. Tunggu Bis, hadangku. Apalagi? Tadi ngusir gue, sekarang malah ngadang gue. Tanya Bisma kesal. Bis, jadi cewek yang lu suka itu siapa? Tanyaku kepo. Cewek yang gue suka, nanti lo pasti sendiri. Ya udah gue pulang dulu ya. Katanya sambil berlari menjauh dariku. Aku yang sendirian di teras rumah, senyum-senyum sendiri melihat tingkah Bisma yang sederhana dan polos. Tanpa kusadari, rasa sedihku hilang, berubah menjadi senyum yang menghangatkan jiwa. Apakah ini karena Bisma? Hari terus berjalan, hingga pagi pun tiba. Seperti biasa, aku berangkat ke sekolah dengan mood yang bagus. Kehidupanku di sekolah berjalan dengan begitu lancar. Namun, serasa ada yang kurang. Benar sekali, Bisma tidak masuk sekolah. Waktu terus berjalan hingga 5 hari sudah Bisma tidak masuk sekolah. Meskipun aku sudah tanya teman-teman Bisma, namun mereka tidak tahu Bisma ada di mana. Hingga saat pulang sekolah, hujan turun dengan sangat deras. Aku tidak bawa payung, dan aku tidak tahu harus meneduh di mana. Dan saat ini, aku teringat dengan Bisma. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang datang memayungiku. Kupikir itu Bisma, namun dugaanku salah. Orang itu adalah Arka. Tidak tahu kenapa, orang yang saat ini aku inginkan adalah Bisma, bukan Arka. Padahal orang yang aku suka adalah Arka. Apa mungkin aku mulai ada perasaan dengan Bisma? Arka, tanyaku heran. Sini biar aku payungin, biar kamu gak basah terus sakit. Kata Arka. Ya udah ayo, turutku dengan senang. Padahal aku sudah dibuat sakit olehnya. Namun sekarang, dia membuatku terbang. Saat aku berjalan dengan Arka, aku melihat Bisma. Dia berjalan di sampingku, tanpa menyapaku. Dia hanya terus berjalan, tanpa memedulikan aku. Jadi, Bisma tadi masuk sekolah. Tanpa pikir panjang, aku lalu memanggil Bisma yang sedang berjalan di depanku. Bisma! Teriakku yang sontak membuat Arka jadi menengok padaku. Siapa, Ra? Saut Arka yang heran. Itu ada teman aku. Jawabku linglung. Siapa? Bisma ya? Tanyanya yang sontak membuatku terkejut. Nggak jadi. Jawabku sekenanya. Lebih baik kamu temenin Bisma deh. Soalnya dari kemarin dia itu menyendiri mulu. Nggak kayak biasanya. Kata Arka mengejutkanku. Sejak kapan Bisma menjadi pendiam? Apa yang sebenarnya terjadi pada Bisma? Kekipuanku mulai memuncak. Kah? Aku ke Bisma dulu ya, kataku pada Arka sambil berlari menuju arah Bisma. Bisma, panggilku, namun Bisma seolah tidak meresponku. Bisma, lo kenapa? Tanyaku sambil terengah-engah. Gue gak apa-apa kok, jawab Bisma dengan gaya polosnya. Namun seolah dia menahan kesedihan dalam matanya. Meskipun dia mencoba tersenyum, namun aku tahu ada kesedihan di matanya. Kemarin lo kemana aja? Kok gue gak lihat lo sama sekali? Tanya aku. Gue gak kemana-mana kok. Mungkin lo nya aja yang terlalu sibuk. Jawabnya santai. Oh, jadi gue yang terlalu sibuk. Hehe, maaf ya. Kataku sambil senyum-senyum tanpa dosa. Jadi gimana hubungan lo sama Arka? Tanyanya. Hubungan gue sama Arka? Masih aja gue bucin. Jawabku jujur. Tapi siapa cewek yang lo suka? Tanyaku pada Bisma. Namun seketika itu juga suasana menjadi hening. Hanya terdengar suara derasnya hujan. Jujur, selama ini cinta gue itu gak pernah terbalas. Tanpa gue sangka, orang yang gue suka malah dengan mudahnya dia mengatakan jika dia suka sama orang lain. Dan itu bukan gue. Padahal gue berharap banyak sama dia.
Namun ternyata semua berbalik. Kata Bisma serius. Emang siapa orang itu, Bis? Kok tega banget sih sama lo? Lo kan baik. Bodoh orang itu jika menyanyiakan kebaikan lo, Bis. Tuturku. Orang itu adalah lo, Sarah. Jawab Bisma sangat serius. Apa? Tanyaku pada diri sendiri. Yang menyesali betapa bodohnya aku jika selama ini perhatian yang Bisma berikan itu lebih dari sahabat. Gue juga suka sama lo, Bis. Kataku pada Bisma. Apa? Kemarin lo bilang lo suka sama Arka. Dan sekarang lo dengan mudahnya lo bilang suka gue. Terus Arka kemana? Kata Bisma dengan nada tinggi. Aku yang mendengarnya hanya bisa menangis. Sarah, lo itu masih terlalu polos untuk tahu apa arti cinta yang tulus dan sejati. Tutur Bisma sambil menjauh dariku dan memberikan payung warna biru muda padaku. Aku lalu menjatuhkan payung itu dan membiarkan bajuku basah karena hujan. Aku menangis di bawah hujan menyesali betapa bodohnya aku. Tak lama kemudian, Bisma berbalik dan berlari menuju ke arahku. Sarah, lo ngapain sih hujan-hujan? Nanti kalau lo sakit gimana? Kenapa lo gak pakai payung itu? Tanya Bisma peduli padaku. Dia lalu memayungiku dan menuntunku menuju ke depan rumahku. Bisma, gue tahu. Menunggu orang yang kita suka untuk mengungkapkan perasaannya pada kita itu melelahkan. Bahkan saat kita sudah susah payah berkorban untuknya, namun orang itu menyanyiakan perasaan untuk orang lain, yang bahkan tidak pernah berkorban untuk dia. Jadi maafin gue, Bis. Gue yang telah menyanyiakan perasaan lo. Kataku pada Bisma. Bisma lalu memberikan pelukan hangat kepadaku di bawah derasnya hujan. Bisma, maafin gue. Kataku. Tentu saja. Jawabnya. Sekarang aku tersadar. Cinta yang kutunggu tak kunjung datang. Apalah arti aku menunggu bila kamu tak cinta lagi. Tak perlu ku menunggu sebuah cinta yang semu. I love you. Oke, cerita pendek kali ini sudah selesai. Semoga kalian menyukainya. Dan terima kasih karena telah mendengarkan sampai akhir. Semoga kalian bisa belajar dari cerita pendek barusan. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya.